10 detik lagi, kita akan saksikan talk show fenomenal dalam sejarah. 4, 3, 2, 1. Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Malam ini kita akan membahas rahasia seorang Wong Deso yang bisa menjadi diva bahkan menjadi pengusaha kaya raya. Siapakah dia? Inilah dia Inul Daratista. Ini Pak Bos. Ntar dulu, aku agak bingung nih. Bingung kenapa? Ini kenapa ini bisa selangsing ini? Apa yang bikin dulu? Saya kan pengacara dia pertama kali zaman dulu waktu siapa itu waktu Bung Roma dulu hebohin kamu. Ya. Tapi kok nggak selangsing ini? Rahasianya di mana sih? Olahraga, menari, apa aja yang bikin Yakin jadi cuma sehat. olahraga? Yakin lah. Nggak apa itu yang kayak seperti Jennifer Dan ke Singapura di payslip di mana-mana enggak? Nah, ini murni, asli loh Murni Bang. asli, kalau pengen tahu lebih lanjut, Mbak Ainul silakan duduk dulu. Yoga. Oke duduk dulu deh. Tapi saya nggak yakin itu asli benar. Asli Abang. Oh. Kayak penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini gitu. Pasti gara-gara gue yang ngebor nih ya. Silakan duduk Mbak Ainul. Makasih. Tapi emang kelihatan langsing banget ya Pak Bos. Iya, Berbeda bener loh, dari saya- awal kita dulu pertama kali lihat Mbak Ainul di layar kaca. Sampai sekarang itu perubahannya tuh kelihatan banget, cantik banget. Sekarang langsing gitu. Tapi ngomong-ngomong, di samping penampilan body yang seksi, ini ntar dulu berliannya jangan disembunyiin Apa sih, dong. Bang? Oh enggak, Ya, aku ini mau mah- lihat. Ini mah Tanah Abang lah, Bang. Coba, ini asli nggak sih? Hah? Nggak bener nih. Ini Pak Bos merasa tersaingi soalnya. Nggak suka Mbak mau Ainul saingin kalau ada sama yang aku pakai nih. Ini asli, ini palsu lah, Bang. Oh. Oh, gitu. tapi masa dari Tanah Abang kayaknya aku nggak percaya. Pak Bos kemarin aja habis naik pesawat jet. Itu dia. Aku penasaran loh Mbak Ainul, soalnya gara-gara Abang pesawat ini jet update itu banget. netizen langsung pada heboh sampai ada yang bilang katanya itu menyinggung salah satu artis. Siapa sih yang disinggung? Iya, kamu itu Ah, naik di kenapa private sih? jet seolah-olah kayaknya bilang nggak mau kalah sama artis yang teman saya juga. Emang lu mau saingan sama dia? Ya kayak gini. Kebetulan di dalam pesawat itu kan isinya 4 orang, Bang. Oke. Kan aku sama asistenku 2 orang yang ngedut-ngedut Iya. itu. Terus sama yang video ini tuh si Bogel. Nah si Bogel itu teman aku yang videoin. Dia itu yang memang biasa naik turun pesawat pribadi. Emangnya situ aja saya yang bisa naik pesawat. Aku juga bisa, maksudnya saya tujukan kepada yang video itu. Bukan Oh. Bukan, Jadi itu bukan menyinggung pihak lain ya. Bukan, Oh gitu. bukan. Gitu Tapi loh tapi netizen. kenapa nggak diperluas? Jangan, kan kemarin kan dia habis ke Swiss, ke Las Vegas juga pernah ketemu saya di Las Vegas. Kenapa lu masa kalah sih? Enggak Kan lah, itu Bang. tadi Mbak Ainul udah jelasin Pak Bos, itu karena ada satu acara Aduh. dan itu private jetnya itu milik penyelenggara gitu. Masa Pak, dipakai buat 30 keliling menit dunia? aja dari lokasi ke Oh. dari bandara ke lokasi itu 30 menit belajar ini apa namanya? Belajar jadi orang sugih 30 menit aja. Oh, Nah, jadi ini yang tadi Pak Bos bilang Wong Deso, sekarang belajar jadi Wong Sugih gitu Oke, iya, maksudnya. Kalau boleh tahu usahanya sekarang jadi apa aja nih Mbak Ainul? Ya, macam-macam lah. Banyak ya? Karyawan udah banyak banget dong ya pastinya ya? sekarang karaoke-nya ada berapa semuanya? Berapa outlet? 130, Bang. Wah, itu seluruh Indonesia ya? Iya. 130. Kalau dihitung secara total aset, market value-nya berapa tuh? Udah kalahin artis yang satu lagi nggak? Enggak lah, Bang. Saya mah enggak ada apa-apanya lah. Ya, tapi kalau udah 100-an lebih, belum lagi royalti dari mana? Dari berbagai, Tapi kan duitnya diputer, Bang. begitu ya? Diputer sih, Iya. tapi kira-kira nih asetnya dari semuanya itu berapa totalnya nih Mbak Ainul? Enggak Sampai tahu, enggak ngitung. Oke, sebelum kita dengar cerita dari Mbak Ainul tentang perjalanan karirnya, kita lihat dulu tayangan ini, VT perjalanan karir dari Inul Ya. Daratista. Tak banyak yang mengenal nama Ainur Rohimah, wanita kelahiran Pasuruan, 21 Januari 1979. Namun ketika nama Inul Daratista,
sontak orang diingatkan dengan sosok diva dangdut yang memiliki penggemar tak hanya di Indonesia, namun hingga ke mancanegara. Padahal ia berasal dari keluarga sederhana yang menjadi penyanyi dari panggung ke panggung di kampung. Tak hanya kemampuannya bernyanyi dengan kualitas vokal prima, Inul pun menjadi fenomenal dengan goyang ngebornya. Sayang, ibarat mata pisau dengan dua sisi, goyang ngebor yang membuatnya tenar justru membuatnya dicekal oleh Rhoma Irama dan dilarang menyanyikan semua lagu milik sang raja dangdut. Namun kontroversi itu tak membuat nama Inul Daratista surut dari belantika selebrita tanah air. Ia bahkan mendapat banyak tawaran tampil di televisi, iklan, juga sinetron, hingga akhirnya usaha dan kerja keras Inul membuatnya berhasil memperluas usaha di bidang bisnis karaoke, kuliner, serta kosmetik. Benarkah ketegaran dan kesabaran Inul memperoleh kesuksesannya tak berbatas? Bagaimana ia meredam semua prahara dalam hidupnya? Selengkapnya di Hotman Paris Show. Metamorfosis perjalanan karir Mbak Inul Daratista dari awal karirnya sampai sekarang. Mbak, kalau boleh tahu dari umur berapa sih nyanyi? Pokoknya seingat aku SMP, abis lulus SD, SMP itu udah mulai nyanyi. SMP kelas 1? SMP kelas 1 mulai nyanyi di Pasuruan ya waktu itu ya? Di Pasuruan. Pasuruan di kotanya atau di desa? Desa lah bang. Honor kamu pertama itu berapa? Saya dengar di sini 3.500. 3.500. Honor pertama. 3.500. Itu- Itu langsung nyanyi dangdut ya awalnya ya? Enggak. Oh enggak, nyanyi. Iya band-bandan aja. Oh band-bandan, jadi pop gitu ya? Ngeband. Terus honornya 3.500 untuk satu band tuh? Iya pokoknya nyanyi hari itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam lah. Terus kemudian keliling naik truk dari desa ke desa begitu. Itu honornya berapa? Ya itu tadi. Ya antara 15.000 sampai 23.000. 15.000 sementara saat itu beras 1 kilo 15.000. 15.000. Itu masih single di situ? Masih. Hah? Masih. Udah kenal sama Belum. yang sekarang? Belum. Oke. Masih Terus? tinggal loh. Ini awal-awal karir Bang sebelum hijrah ke Jakarta ya Mbak Inul ya, sebelum hijrah kerja. Terus mulai meningkat itu gimana caranya? Ya belajar gitu? karena saya lihat kondisi ekonomi keluarga aku kan nggak mampu bang, adik saya banyak, terus bapak saya penjahit, Penjahit baju. penjahit baju, Oke. dan kan itu honor ongkosnya jahit itu cuma 1.500 kalau nggak salah. Oke. Jadi kurang lah untuk nyukupin kita, biasanya makan itu cuman telur dadar 2 biji diceplok terus dilebarin dipotong jadi banyak, itu bagi kami itu udah luar biasa gitu. Jadi ya nggak cukup kalau makan orang berdelapan. Jadi akhirnya apakah faktor itu mendorong kamu udah mulai meningkatkan iya pendapatan? salah satu bukan Awal mula siapa yang melihat potensi Mbak Inul ini? Tetangga. Kayaknya Tetangga. kamu bisa nyanyi deh kayak ya gitu. karena saya kan kalau bantuin ngepel gitu sambil nyanyi bang, terus di tetangga kan ada orang punya band, kamu Iya. ikut ngeband aja, tapi kalau ngeband duitnya nggak cukup, saya bilang. Terus tetangga saya yang satunya punya orkes Melayu gitu, ikut orkesan aja, kamu udah pindah ke dangdutan aja, ada duitnya walaupun nggak banyak, tapi setiap hari nyanyi kan kamu lumayan gitu. Jadi ya akhirnya walaupun cuma 20.000, kadang dapatnya 15.000, 17.000, nggak tentu, maksudnya patokan nyanyi itu honornya nggak tentu. Berapa Bang. lama kamu hidup dengan hanya gaji 20.000 sekitar segitu? Ya, Sekali antara nyanyi semalaman? Iya. 3 tahunan lah. 3 tahun? Terus Tapi waktu itu orang tua tahu ya? Tahu. Orang tua tahu ya? Selang berapa waktu udah mulai ngetop jadi penyanyi dangdut keliling, itu honor udah mulai naik, ada yang ngasih 100.000. Tapi itu masih Ada yang di 70.000. kecamatan atau sudah mulai? Tapi jauh bang, kalau dari Pasuruan ada yang ke Banyuwangi itu ngasih honornya ya 70.000, kadang 50.000. Itu udah jauh banget ya, padahal dari Pasuruan ke Jauh. Banyuwangi itu berjam-jam lo bisa Naik 6-8 bus jam lumayan, gitu naik ya bus kan? itu kira-kira ya 5-6 jam. 5-6 jam. Jadi kamu naik bis 5-6 jam, menyanyi 6 jam, Ya. dapat cuma 70.000. Iya, kalau bersih mah nggak kan dipotong buat bayar bus, PP, buat jajan di dalam bus kan. Oh. Ya paling dapatnya ya
30.000 gitu. Itu bersihnya 30.000 ya. Itu waktu itu Mbak Inul nyanyi udah pakai joget nggak sih? Udah. Udah pakai joget. Tapi Udah. orang tua tahu nggak kalau Mbak Inul nyanyi Nggak tahu, sambil goyang? nggak tahu. Orang Taunya tua saya nyanyi belum aja. pernah sekalipun lihat saya nyanyi, Bang. Karena terlalu goyang kamu terlalu seksi atau apa? Saya nggak tahu ya, cuman bapak saya itu kan nggak suka anaknya jadi penyanyi gitu, image-nya jelek gitu. Jadi saya nggak pernah sentuh orang tua saya untuk urusan nyanyi. Jadi ya nyanyi aja, nggak pulang ya nggak pulang aja. Oke. Gitu. Oke. Karir kamu semakin naik itu, apakah faktor suara kamu atau karena faktor yang tarian kamu ngebornya itu yang sangat terkenal? Ya karena saya nyanyinya bagus. Nyanyinya bagus. Iya. Tambah dengan goyangannya itu Bang. Goyang ngebornya itu mulai dikenal orang sebelum ke Jakarta, udah dikenal nggak di sana? Udah, Terus? sudah. Terus lewat visi dibacakan itu kan akhirnya tambah ngetop, Bang. Tapi begitu orang tua tahu nih, orang tua Mbak Inul tahu kalau ternyata Mbak Inul tuh nyanyi sambil goyang ngebor gitu, reaksinya gimana Mbak Inul? Ya kalau bapak saya kan orangnya penjahit, ongkosnya juga paling cuma segitu, nggak cukup buat makan. Terus bapak pernah bilang kalau saya orang kaya, saya nggak bolehin kamu nyanyi kayak begini. Tapi ya sudah terlanjur, kamu sudah jadi orang ngetop di daerah, terus jobmu sudah lumayan, ya mau apa lagi? Lagian juga uang juga untuk keluarga, ya nggak ada masalah. Jadi kamu mulai merasakan manisnya kehidupan, nyumbang keluarga itu dengan hasil keringat kamu sesudah berapa tahun ngedangdut? Ya sesudah hampir 5 tahunan. Hampir 5 5 tahun. Tapi waktu itu aku dengar-dengar tahunan. Aku dengar dari awal-awal karirnya Mbak Inul nih, begitu orang tua tahu kalau Mbak Inul itu nyanyi sambil goyang, katanya sempet dilempar batu sama bapak, itu bener Ya nggak sih? benar. Itu gimana sih ceritanya? Ya Mbak kalau pulangnya malam kan anak perempuan, kalau pulang malam kan nggak boleh di kampung kan saru gitu kalau nggak pantas kalau anak deso itu kalau di kampung kan jam 9 kan udah masuk rumah, Bang. Kalau aku kan nyanyi jadi jam 12, kadang pulang jam 3 subuh gitu kan. Nggak Kalau pantas. nyanyinya Inul kan nggak dari kota ke kota gitu, naik turun gunung, yang ngejob itu orang-orang deso yang nanggapnya kayak nanggap lodro kayak gitu. Terus dilempar batu itu beneran Mbak Inul? Hah? Karena Benar, pulangnya benar. malam. Itu kalau nyanyi begitu tidur di mana tuh? Di Di truk? bawah truk. Hah? Tidur Pakai di bawah truk. truk? Yang benar. Bener, Bang, di bawah truk kan kadang Aduh. bawa tikar. Orang tua Memang ya. sedih nggak tahu kayak gitu Hah? Mbak Inul? Orang tua sedih nggak sih lihat Mbak Ya Inul? kalau orang tua saya lihat ya pasti sedih lah. Cuman Saya, kan orang saya tua jadi nggak tahu teringat nih. sedetail itu ya. Ini Menteri Pendidikan Perancis, pengembala. Sekarang jadi Menteri Pendidikan. Pengembala sapi jadi Menteri Pendidikan. Kamu yang tidur di Bawa truk. bawah truk, sekarang sudah mau saingin orang lain naik private jet gitu kan? Enggak lah, Bang. Ya, Tapi kalau dari tadi kita dengar Mbak Inul cerita tentang awal perjalanan karir Mbak Inul, gimana ngebantu orang tua, saat Iya. itu ayahnya adalah seorang penjahit. Mbak Inul ingat nggak sih pesan dari almarhum bapak waktu itu yang belum Mbak Inul wujudin sampai sekarang? Apa biasanya kan kalau di awal karir pasti banyak nasihat-nasihat dari orang tua, nasihat-nasihat dari bapak gitu. Ada nggak sih nasihat atau pesan dari almarhum yang sampai sekarang Mbak Inul belum sempat wujudin? Keinginan Bapak sih nggak neko-neko sebenarnya. Pengen membahagiakan ibu, jangan sampai ditinggalin kalau sudah ngetop, kalau sudah makmur hidupnya, jangan lupa orang tua yang tinggal sisa satu. Itu aja sih, yang penting dimakmurkan, dibahagiain. Terus adik-adiknya juga jangan sampai dilupakan gitu. Oke. Terus ibadah jangan lupa. Kalau Mbak Inul inget-inget dulu nih masa-masa dulu Mbak Inul susah dari awal nyanyi honornya 3.500, 15.000, bahkan keluar kota cuma dibayar 70.000. Pernah sedih atau marah nggak sih dengan keadaan Mbak Inul dulu? Keadaan Lu keluarga tidur di Mbak bawah Inul? truk sama supirnya juga dong tidurnya. Ya enggak lah, Bang. Truk ya supirnya mah sendiri. Bang nih. Nggak, jadi Mbak Inul nggak pernah ngerasa kayak pengen kayak berontak gitu ya, kayak marah. Kenapa sih Saya keadaannya selalu kayak bersyukur gini, gitu? dengan hidup yang sudah saya nikmati, proses yang terjadi, karena saya juga yakin bahwa pekerjaan yang saya jalani ini kan lurus, dan saya juga punya cita-cita sama Bapak bahwa saya tunjukkan bahwa penyanyi dangdut itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya nakal, tidak semuanya bisa dibawa, dan tidak semuanya itu goyangnya porno apalah, pokoknya saya tunjukkan gitu. Jadi saya dengan motivasi diri saya sendiri seperti itu, makanya aku berusaha untuk menikmati proses gitu. Jadi proses sampai di mana itu saya jalani dan saya bersyukur. Oke, waktu itu ceritanya itu Mbak Inul pernah diundang nyanyi ke Batam, itu benar nggak sih? Oh iya, ya gimana itu di Batam? Ya, Ceritain dong Mbak Inul. honor saya kan 23.000 kan, Bang. Ya. 23.000 6 jam.
6 jam. Belum lagi kadang-kadang perjalanan 5 jam. Iya. Oke. Nah terus pada saat di kafe itu saya didatengin sama orang tuh, didatengin ada IO, kamu mau nggak nyanyi di Batam? Kamu tak bayar berapa kali lipat gitu, dibayarnya 100.000 bang. Oke. 100.000 tuh udah banyak banget. Oh ya udah, tapi kamu nanti juga nyanyinya nggak sekali, 10 kali dapatnya 1 juta gitu. Terus oh ya udah, mau lah bang. Berangkat ke Batam. Berangkat ke Batam, Oke. naik kapal Dari Pasuruan. dari Pasuruan. Oke. Iya benar. Terus sampai di sana nggak diajakin nyanyi bang. Terus diajakin apa? Ya diajakin, Mau dijual? iya, Sudah sempat ditawar apa udah sempat dikasih ke hidung moncong atau hidung belang? hidung belang. Terus apa? Ya malam sebenarnya sih dari lokasi itu naik mobil, saya masih ingat habisnya naik mobil itu terus dibawa naik speedboat. Mata ditutup bang. Oh, mata ditutup. Ya, terus? Terus sampai lokasi kira-kira kurang 15 menit dibuka, ternyata itu kiri kanan itu masuk rawa-rawa gitu speedboatnya. Terus sampai di lokasi itu ada semacam kayak perkampungan, tapi perkampungan itu perkampungan kayak ya gitu deh, lokalisasi gitu bang. Oke, terus? Terus di situ suruh ya udah masuk ke semacam kayak diskotik gitu, suruh nemenin ngibur gitu. Oh, sempat nemanin? Nemenin, kalau nggak mau mah nanti bisa Terus ngapain nemanin gitu. ngapain aja? Minum-minum doang? Sebenarnya suruh nemenin sampai sampai kemana-mana. Udah gitu. sempat raba-raba atau belum? Pegang-pegang gini. Oke, terus? Terus Celahnya selamat gimana caranya gitu? ya kan itu ditungguin sama yang nganterin. Ya. Saya bilang saya anak baik-baik dan saya masih saya istilahnya saya masih perawan, jangan diginiin kan, janjinya kan diajakin nyanyi gitu. Kebetulan saya kan datangnya berapa orang gitu. Perjuangan seorang wanita ya, coba. Perjuangan ya. Jadi nangis ya. Ya nggak apa-apa. Itu contoh bagi para wanita agar jangan pernah menyerah. Jadi terus pada saat si cowok itu sudah mulai mau istilahnya itu kalau istilah para buaya darat itu sudah mau eksekusi gitu. Tapi loh. kan ada Gimana cara kau nolak? Iya, kan di situ ada orang yang nganterin, Ya. tolongin saya ya sampai saya berusaha bahwa saya anak baik-baik, saya bukan anak nakal gitu, saya nggak bisa melayani seperti ini. Tolong pulangin saya, bagaimana caranya saya harus pulang. Saya pamitan sama ibu orang tua baik-baik Ya. gitu. Jadi tolong, kebetulan saya di situ ada teman saya 2 orang juga yang sama mungkin mau disuruh nemenin gitu. Sama, jadi kita susah seneng bertiga harus kompak gitu. Iya, Akhirnya iya. pokoknya kita dipulangin nggak dipulangin pokoknya bertiga aja gitu. Terus akhirnya sampai dari 40 Mau ke hari toilet juga ditungguin. sampai bisa lolos, gimana ceritanya Mbak Ainul bisa lolos? Ya nggak tahu ya, saya pokoknya berdoa aja. Terus saya pernah ngobrol sama ya orang yang ada di situ bahwa kita ini anak baik-baik lah pokoknya gitu. Terus ya udah akhirnya mungkin sudah luluh hatinya karena kita nggak mau pergi, nggak mau melayani. Pulangin aja deh, pulangin gitu. Jadi sampai lewat 40 hari keperawanan aman, selamat. Aman bang. Selamat. Nah, oke. Aku punya hadiah nih Pak Bos buat Mbak Inul. Hah? Kebetulan karena kita lagi bahas cerita ini, aku jadi inget kalau aku punya hadiah buat Mbak Inul. Apalagi nih? Ini Mbak Inul, silakan dibuka hadiahnya dari tim Hotman Paris Show. Oh, mie instan mengingat Ini kenangan yang ada di cup. Ada Inul cerita yang apa sudah Mbak Inul? berjaya pernah mengalami makan begini berhari-hari, bahkan keperawanannya diancam untuk dijual ke hidung belang ya. Iya. Ada cerita apa di balik cup noodle ini Mbak Inul? Ya. Aduh. Ini gini, jadi saya dipulangin bang, tapi saya nggak dikasih apa-apa bang. Ya. Tiket juga nggak dikasih. Ya. Pokoknya itu udah kapal gede, udah kamu naik aja gitu. Jadi kayak penumpang gelap. Oh, Jadi saya tuh nggak bisa masuk bang, karena kan kalau yang penumpang gelap itu kan ada di deck. Ya, kepanasan, kedinginan, kehujanan jadi luar nggak boleh turun. Saya kan lapar bang, nggak punya duit. di kapal laut ini. Kapal laut yang gede tuh, yang Dabon Dari Solo. Batam ke Pasuruan gitu, Iya, Pulau Jawa. iya. Terus Itu kalau nggak salah 5 hari. Lihat, 5 hari di kapal kamu di apa? Di decknya atau di di mana? decknya di depan itu yang Oh, yang terbuka begitu. iya yang terbuka Jadi nggak itu. di dalam ya? Oke, terus? Ya nggak bisa makan lah. Lapar sampai seharian kena angin, terus kena hujan, terus baju cuman satu-satunya nempel di badan karena bekal kita yang di tas itu nggak dikasih. Ya akhirnya ya saya ngamen lah. Ngamen di kapal itu? Ngamen di deck, di Oh, di tangga yang
orang mau naik turun keluar Mm-mm. ke deck gitu. Jadi saya ngamen di situ sampai dapat duit akhirnya bisa makan ini. Jadi kamu mengamen hanya agar bisa dapat super mie. Itu alat musiknya pakai apa? Nggak pakai alat Ya nyanyi aja gitu. tepuk tangan, nyanyi, joget gitu ya. Tapi Gimana? teman-teman yang bareng sama Mbak Inul waktu itu, ada 2 orang waktu itu. Ya sama. Mereka Sama bertiga ngamen ngamen, juga ya? ayo ngamen. Akhirnya bisa beli ini, terus bisa beli minuman kaleng gitu. 5 hari di kapal mengamen hanya untuk bisa makan dapatkan Mie instan. Iya, waktu mie instan. Mbak Inul masih dekat nggak sama teman-teman Mbak Inul yang waktu itu ngamen bareng? Sekarang sih udah enggak. Udah nggak ya, tapi kalau misalkan nih Mbak Inul, teman-teman Mbak Inul yang 2 orang bareng sama Mbak Inul waktu itu lagi nonton, ada nggak sih yang pengen Mbak Inul sampaikan sama mereka sekarang? Biasanya sih kalau pas lihat dia telepon aku, ingat zaman dulu ya, tapi kamu udah enak Nul gitu, sama gitu. Buat sahabatku Yanti, dan juga temanku satunya lagi, mudah-mudahan kamu sehat dan pengen sekali kita ketemu nanti untuk reuni. Kita berbagi cerita, mungkin berbagi rezeki. Oke deh kalau gitu, nanti kita akan dengar cerita lebih lengkap tentang perjalanan karir Mbak Inul. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Nah maaf nih Mbak Inul, aku sempat dengar juga waktu awal-awal Mbak Inul ke Jakarta itu, ada momen-momen Mbak Inul sempat hampir diperkosa. Itu benar nggak sih Mbak? Benar.